sesuatu yang bisa dibahas sembarangan. Orang-orang aja bahkan takut buat nyebutnya. Hai ya semua, selamat datang di Horor RNG Spill Budaya. Aku Jazlyn dari kelas 8C nomor absen 10. Dan aku Regina dari kelas 8C nomor absen 24. Hari ini kita mau bahas topik yang agak mistis dan nyeremin, tapi tetap ada unsur budayanya. Nah, kalian tahu gak sih cerita mistis Nyi Blorong? Satu ular dari dasar laut selatan. Dulu sih ya, cuma dianggap sebagai mitos. Sekarang malah banyak anak muda yang bilang dia sebagai sugar mom yang mistis. Serem gak sih? Serem banget juga sih. Nah, di podcast kita kali ini kita mau bahas tentang mistis Nyi Blorong antara mitos dan pemukaya. Siap-siap ya, kalian yang menonton di sana, kalian bakal merinding sekaligus bikin mikir. Oke, by the way, Nyi Blorong itu siapa sih dalam kebudayaan Jawa? Nah, dia itu sosok dari kepercayaan Jawa yang biasanya digambar sebagai wanita yang cantik, berbentuk di bagian bawahnya seperti ular. Konon katanya dia adalah penguasa laut selatan yang mempunyai kekayaan yang melimpah, tapi bisa dimintai tolong lewat pesugihan. Nah, yang bikin miris itu, dulu pesugihan bukan sesuatu yang bisa dibahas sembarangan. Orang-orang aja bahkan takut buat nyebutnya. Karena ya konsekuensinya benar-benar banget. Sekarang sih malah banyak yang jelasin di YouTube. Kayak cuma tutorial biasa tau. Syaratnya sih kelihatan simpel ya, cuma telur, kembang, atau KTP. Tapi ya, yang nggak pernah dijelasin apa yang dimintain balik. Karena katanya yang diambil itu nggak selalu langsung kelihatan. Dan kadang ya, bukan kamu yang harus bayar. Nah, bener banget. Dalam budaya Jawa, Nyi Blorong itu bukan pemberi gratisan. Dia adalah simbol godaan duniawi. Kamu minta harta, tapi dia ambil nyawa saudara kamu, atau bahkan diri kamu sendiri. Ini serem banget sih. Demi kaya doang, tapi numbalin nyawa orang lain. Serem banget tau. Pernah dengerin nggak cerita nyatanya? Katanya ya, di beberapa desa ada orang yang mendadak kaya setelah ritual. Tapi anehnya, satu-satu keluarganya meninggal aneh. Itu adalah peringatan budaya kita supaya kita gak serakah. Nah, sekarang alasan kenapa budaya kayak gini tuh penting dilestarikan. Bukan biar kita takut sama Nyi Blorong, tapi biar kita paham sama nilai di balik mitos itu. Budaya itu ngajarin it's a build, it's a trap. Setuju banget, sekarang kan banyak ya Gen Z yang kayak ketiga FOMO gitu. Lihat orang kaya dikit dari kripto, pinjol, dan lain-lainnya, kita tuh langsung kayak wow banget gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir, dari dulu tuh budaya Jawa tuh udah kayak ngajarin kayak itu tuh kayak cerita-cerita peringatan gitu kan. Jadi kalau ada yang nawarin jalan cepet gitu buat kayak cepet kaya, itu tuh ya anggap aja kayak red flag gitulah. Ya, pendapatku pribadi sih, kita boleh bangga sama Nyi Blorong sebagai ikon budaya kayak di film, game, atau desain fashion. Tapi jangan sampai dikomersialisasi jadi tren ritual yang bahaya. Nah, jangan pernah coba-coba manggil dia ya. Soalnya kalau kamu punya saudara yang suka minjem duit terus gak balik-balik. Nah, jadi kesimpulannya itu, Nyi Blorong itu lebih dari sekedar horor. Dia adalah cermin budaya Jawa yang mengingatkan kita tentang bahayanya keserakahan. Dan pelestariannya bukan dengan bikin konten ritual di TikTok, tapi dengan memahami pesan moralnya. Jadi, yuk sama-sama jaga budaya dengan cara yang sehat. Baca cerita rakyat, nonton pementasan tradisi, atau podcast kayak kita ini. Nah, kalau kalian suka sama podcast kita, don't forget to like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel podcast Spill Budaya. I'm Jessie. And I'm Ricky. We are signing off. See you on the next creepy story. Bye-bye. Hati-hati ya.